Kita ikhtiar. Kita ikhtiar. Tapi kan Allah semua yang menentukan. Kalau lebih kapan nikah udah tua, gue balikin. Lo kapan mati? Kalau gue tahu lo juga belum nikah, gue bisa ngomong sama lo kapan nikah? Bahasanya gitu. Dibalikin lagi, gue balikin. Gitu kan, ya? Sama-sama duanya sama-sama kenal lagi kan ya. Kanan kiri. Tapi kan sudah merasakan sanas. Oke. Sanas lagi. Mohon aku belum kamu. Kan belum merasakan kamu. Oke. Tapi hubungan dengan mantan-mantan kalian semuanya oke atau ada yang nggak oke atau nggak berhubungan sama sekali atau malah jadi temen? Kalau Bang Bil mah ada yang jadi temen, kalau aku enggak deh. Kalau gue baik-baik aja sih sama mantan dan santai-santai aja dan ada beberapa mantan yang jadi temen, tapi juga masih ada mantan yang adalah kayak udah mau tahu gitu. Bang Bil udah nggak mau tahu lagi gitu. Iya gitu. Oke. Emang udah berapa lama single? Ya udah hampir 1 tahunan. Oke. Berarti terakhir putus berarti pas pandemi kemarin lah berarti kan. Tapi dari keluarga atau family atau dari orang tua adik misalnya gitu. Ada ekspektasi sendiri nggak dari orang tua harusnya ada ketemu yang begini atau udah umur sekian harus nikah misalnya? Aku gitu. sih ada, mungkin kan aku cewek ya. Ya Pasti ada sih. Dari orang tua ada nggak ekspektasi dari orang tua? Kamu harus nyarinya yang begini bla 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 gitu atau gimana? Enggak sih, yang penting kamu bahagia aja. Mama mau ngeliat kamu bahagia sih. Oke. Nggak ada yang memang udah umur sekian kamu masih belum mau nunggu apa lagi? Iya udah kalau kayak gitu. Ada ya masih gitu. Kamu kalau cowok biasanya sih enggak sih, orang tua tuh nggak pernah ikut campur soal asmara. Billy sih, maksudnya selagi Billy bahagia sama siapapun jalanin gitu. Orang tua lebih percaya sama Billy yang tahu mana yang baik, mana yang nggak baik. Yang bebasin lah ya berarti. Lebih santai, nggak nyuruh untuk, ayo cepetan udah tua harus nikah, ini mama harus punya cucu. Orang tua Billy nggak kayak gitu, keluarga nggak kayak gitu. Lebih santai sih. Lebih nyantai. Baiklah, kita masuk ke games. Kalau di bucin itu selalu ada games. Swipe left or right. Kau pernah ada? Nggak ada di dating apps? Dating apps nggak ada di Tinder lah, Bumble apa, dating online lah maksudnya gitu. Aplikasi itu. Aplikasi dating. Oke, ya udah anggap aja ini aplikasi dating. Kamu tinggal pilih swipe left atau right. Mau yang mana? Kalau misalnya sukanya yang kiri, ya berarti kirinya stay. Kalau misalkan gue suka yang kanan, belum tentu gue nggak suka yang kiri dong. Pokoknya cuma ngeliat fisiknya aja, suruh pilih aja. Oke. Left atau right? Kanan kiri ini atau kanan? buat gua apa Beliana? Buat dirimu dong. Masa perempuan? Milih perempuan? Cantik dua-duanya. Kira-kira mau pilih yang mana? Lebih memilih yang kanan. Yang kanan. Oke. Kanan apa kiri? Yang kanan. Kanan. Lagi kanan apa kiri? Yang kanan. Kanan. Kanan apa kiri? Yang kanan. Kanan lagi. Stay terus nih yang si kanan. Kanan apa kiri? Yang kanan. Kanan lagi. Boleh kasih alasannya sih? Coba kasih alasannya. Kenapa gue bertahan? Karena satu hal, ketika disuruh pilih kanan atau kiri, lebih mengenal sosok yang kanan. Sanas walaupun udah punya anak dan punya suami, dia tuh tetap dalam arti semuanya baik, tapi dia tuh tetap menjaga komunikasi sama gue. Satu, kedua orangnya asik, dan juga memang gue kenal dan juga pernah jadi masa lalu gue. Gue sama Sanas waktu itu 1 tahun lah, kurang lebih 1 tahun. Putusnya karena? Ya adalah. Ada sedikit. Ya gitulah. Kalau dibanding yang kiri-kiri ya mungkin cuma kenal segelintiran gitu. Tapi bukan berarti gue nggak suka, bukan berarti gue gimana-gimana, mohon maaf. Tapi gue ini cuma lebih milih aja. Lebih memilih ya. Kanan, Sanas. Kanan apa kiri? Sanas. Sanas lagi, kanan lagi. Yuki Kato. Kanan apa kiri? Sanas lah. Kan Sanas. Banyak ya Sanas mulu ya. Banyak. Kanan apa kiri? Ini siapa? Siapa ini? Aku juga nggak tahu siapa. Oh, Nita. Oh, digosipin nama Rapi. Ngomongnya kenceng sama Rapi gitu. Digosipin nama Rapi. Oh. Kanan. Kanan kiri? Kanan Kanan apa kiri? Aduh, mana nih? Mantep banget. Sama-sama dua.
Duanya sama-sama kenal lagi kan ya? Kanan kiri. Tapi kan sudah merasakan sanas. Oke. Sanas lagi. Namun aku belum kamu. Kan belum merasakan kamu maksudnya. Kanan. Milih kanan kiri. Gila bedanya mantep banget ya. Kanan apa kiri? Pakai ininya 2 ya. Karetnya 2 ya. Ntar gue pilih kanan gak dikasih sama Belian. Jadi kanan apa kiri? Kanan kiri. Berliana. Ntar gue dikasih pulangnya. Oh udah. Oh ternyata penutupnya itu saudara-saudara. Penutupnya. Ada kemungkinan gak sih nantinya ternyata kalian berdua kita pacaran aja yuk? Kemungkinan pasti ada-ada aja. Nggak ada yang nggak mungkin sih. Oke. Cuman ya nanti dilihat jalannya Tuhan gimana. Dilihat jalannya Tuhan ini gimana. Baiklah. Tapi sekarang tuh lagi deket atau lagi ada deket nggak dengan someone atau memang lagi menikmati hidup sendiri? Lagi menikmati hidup sendiri, terus lagi belajar juga. Kalau deket banget ya Bang Bil. Ya. Oke. Kalau Billy emang lagi menikmati aja udah ya sendiri ya? Lebih tepatnya lebih menikmati kesendirian dulu lah. Kalau untuk yang tadi gue bahas, kalau untuk kedepannya memang gue punya pasangan ya alhamdulillah. Kalau memang masih single ya syukurin. Karena semua itu balik lagi Allah yang menentukan jodoh, rezeki mau atau itu. Ya kalau misalkan jodoh gue deket, amin gitu. Gue juga pengen cepet siapa yang nggak pengen gitu. Apalagi gue tuh suka anak kecil, gue tuh pengen punya anak, punya istri. Tapi kan semua itu nggak membalikan telapak tangan gitu loh. Semua itu perlu proses, perlu pendekatan, perlu segala sesuatunya ya, komunikasi ini itu segala macamnya. Banyak hal yang harus kita jalani dan kita pikirkan gitu sih. Nggak cuma orang kan kadang berpikir kapan nikah, gue bisa balikin ke orang itu, lo kapan mati? Bener dong. Emang nikah oke, emang kita ikhtiar. Iya, kita ikhtiar. Tapi kan Allah semua yang menentukan. Kalau lo bisa kapan nikah udah tua, gue balikin. Lo kapan mati? Kalau gue tahu lo juga belum nikah, gue bisa ngomong sama lo kapan nikah? Bahasanya gitu, dibalikin kasarnya gue balikin gitu kan ya? Lah siapa yang gak pengen menikah? Itu yang menjadi pertanyaan di diri gue dari netizen sih. Kapan nikah udah tua gini segala macam, punya duit iya gue punya duit kasarnya gitu. Kalau nikah mah ibarat kata dibilang mudah ya mudah, dibilang enggak juga enggak ya. Bingung gue nih, gue ngejabarin gimana. Tapi kalau mau main-main mudah. Ya elah kalau nikah, mohon maaf, daftar KUA 1 juta. Saya terima nikah jadi selesai. Tapi semua itu harus dipikirkan matang-matang. Nikah itu bukan jadi mainan. Nikah untuk sekali untuk seumur hidup. Terus kita juga pengennya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nggak pengen main-main. Hidup cuma sekali kan. Jadi nemuin orang kan nggak gampang. Bener-bener harus pikirkan. Ada orang yang udah bener cinta mati, sayang sesayang-sayangnya, nggak bisa jauh dari pasangan satu sama lain. Ketika nikah, mohon maaf, berpisah. Itu banyak tuh. Banyak yang kita takutin tau. Sebenarnya kita nggak perlu kita takutin, tapi setidaknya ketika menjadi pertanyaan netizen seperti itu, kita bisa menjawab. Lu gitu aja udah. Kapan nikah? Lo kapan mati? Atau pas di acara keluarga kan sering banget tuh masih belum lagi. Apalagi kan sering banget tuh di acara keluarga gitu kan ya. Sering banget. Tapi kalau misalnya kita ngomongin makna dari cinta itu sendiri itu kalau menurut kamu tuh apa? Banyak sih. Gue jawab ya. Iya. Makna tentang cinta itu banyak banget. Bahasanya tuh misteri. Cinta itu misteri. Banyak makna yang kita ambil dalam bentuk cinta. Ya kesabaran, kedewasaan, itu yang harus kita pelajari. Buat gue pribadi sih, kadang gue tuh harus gue pelajarin kayak kesabaran untuk menghadapi pasangan, dalam arti berhubungan gitu. Tanda kutip bercinta sama pasangan, bukan bercinta untuk gimana-gimana ya. Relationship. Kita tuh harus mempelajari kesabaran, terus kejujuran harus kita pegang, komunikasi, kita harus mempelajari
watak seseorang, karena kan kita ada dua kepala yang memang tidak sama. Ya, benar. Kita kadang pacaran aja sering berantem, apalagi menikah setiap hari, everyday ketemu ngobrol, apalagi kalau nggak punya duit, nggak ada kerjaan tiap hari ngobrol berduaan aja, punya masalah sedikit ribut keluar. Lah kita ngomong apa adanya ya, nih kita nih nikah nih, nikah senang pertama, ayo nikah pacaran, nikah. Amit-amit nggak punya kerjaan, ngejogrok kayak kita berduaan, salah sedikit ada gesekan sedikit keluar nih gini, nafas aja udah salah itu. Kalau udah kayak gitu posisinya nafas salah tuh. Nggak punya duit, nggak ada kerjaan, ada masalah gesekan sedikit berantem. Bener gak? Tuh kan laki-laki nikah tuh kayaknya udah ngangguk-ngangguk banget tuh. Jadi ya banyak yang harus kita pikirkan itu sih. Gue sih bukan jadi orang yang benar juga, tapi setidaknya pengen punya pasangan yang memang apa yang gue mau itu yang harus digarisbawahi, itu sih makna dari cinta itu sih. Dalam ya. Kalau kamu makna dari cinta sendiri itu apa? Cinta tuh kayak 1 tahunan 2 tahunan udah deh selesai. Tapi kalau mau nikah itu harus sayang sama tulus sih. Karena kalau cinta kayaknya iya benar-benar banget. Ya, cinta itu suatu saat bakalan luntur. Ya, secinta-cintanya orang nih, setahun oke, cinta banget, 2 tahun oke, cinta, 3 tahun lama-lama hilang, 4 tahun udah, bener sih bener-bener. Jadinya lebih bosen. Gimana apalagi caranya bisa sayang sama tulus sama pasangan. Karena kalau udah sayang sama tulus pasti nerima apa adanya sih, logikanya gitu. Cinta tuh memang banyak sih maknanya, ada terima, acceptance, terima apa adanya tanpa merubah dia sesuai dengan yang kamu mau juga gitu. Macam-macam kalau makna dari cinta dari lu sendiri kan? Iya, kalau buat aku sendiri itu cinta itu it's acceptance. Accept them the way they are. Dianya memang orangnya gitu, ya udah we accept, kita terima dia apa adanya tanpa merubah dia sesuai dengan yang kita mau. Itu kadang gua gini sih, memang sifat orang itu nggak bisa kita rubah ya. Iya. Bener ya. Tapi kecuali merekanya sendiri yang memang mau berubah. Nah, kalau gua mungkin gue salah, ini yang menjadi pelajaran buat gue. Setiap masalah pasti ada pelajarannya, bener dong. Nah, ketika gue menjalin hubungan sama seseorang, bener. Yang harus kita garis bawahi adalah kita tidak bisa merubah sifat orang dan sikap orang. Tergantung dia sendiri yang bisa merubahnya. Kadang gue gini, gue kadang ya karena mungkin terlalu cinta dan terlalu sayang sama pasangan. Kadang mungkin gue salah ngasih taunya atau segala macamnya. Ketika gue nggak terima dengan sikap dan perilaku dia, gue kadang ngasih tahu, kadang itu nggak keterima juga sama dia gitu. Kadang itu yang membuat kita tuh jadinya clash gitu sih. Yang paling banyak bermasalah itu yang menjadi pelajaran buat gue tuh. Gue harus mendalami lagi soal makna cinta, soal berhubungan itu. Sama halnya gini, kuncinya dalam relationship itu kan komunikasi. Komunikasi itu kunci sebenarnya dalam relationship gitu. Gimana cara kita komunikasi? Tapi komunikasi itu sendiri juga yang sebenarnya bikin relationship hancur. Kalau salah cara berkomunikasi. Benar. Sesimpel hal misalnya. Mungkin gue salah. Iya, banyak. Tapi kalau gue kan ngasih tahu demi kebaikan. Tapi mungkin cara menyampaikannya mungkin gitu. Kalau untuk next relationship-nya, kamu mungkin bisa ini, let's say misalnya biasanya orang selalu merasa di attack ketika dia di point. Di apa namanya, di blame it langsung gitu ya. Kamu begini sih, kamu malah itu berontak ya. Iya, kamu ini, dianya akan langsung defensif dan akan attack langsung, dia akan merasa attack kan. Dia akan langsung kabur pasti. Kabur dalam arti kata langsung berontak lah istilahnya. Tapi kalau kita berbicara dengan apa yang kita rasain, I feel bla 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 misalnya gitu ya. Contohnya ternyata let's say misalnya kamu pacaran. Terus udah gitu kamu nggak suka kalau dia ternyata bermasalah sama laki-laki. Biasa contoh misalnya gitu ya. Kamu ngomongnya jangan, kamu sih bermasalah mulu sama cowok. Berarti kamu kan nyalahin di dianya. Harusnya menjudge langsung. Harusnya yang kamu rasain ketika dianya seperti sama itu. Cowok lain itu apa? Jadi kamu dengerin dulu, yang gue rasain ini apa ya? Kesel, sakit hati, cemburu atau apa? Kalau kesel, jawabannya bisa. Jadi kamu bisa ngomong, kamu tahu nggak sih? Aku tuh nggak tahu kenapa aku ngerasa kesel kalau misalnya ngelihat kamu sama cowok lain. Beda dengan kamu selalu aku tuh cemburu karena kamu selalu mesra-mesraan dengan orang lain. Beda nggak intonasinya? Beda ya? Beda nggak? Bedanya adalah yang kedua itu kamu ngungkapin yang kamu rasain.
It's okay kalau apa yang kita rasakan kita ungkapin. Jadi yang sebelah kanan itu buat itu tentang kamunya. Jadi yang nggak si ngejudge dia langsung. Enggak. Berlinnya justru kalau kamu langsung ngejudge, aku nggak mesra-mesraan, bisa begitu. Bisa ngeteknya dia. Iya. Tapi kalau misalnya kamu bilangnya adalah, aku nggak tahu kenapa aku ngerasa cemburu ngelihat kamu deket dengan siapa. Dia bisa jawab, ya aku minta maaf, paling minta maaf gitu. Mungkin bisa itu, atau mungkin bisa nanya, kamu cemburunya karena apanya? Ya. Itu dijadiin komunikasi. Oh inilah yang gue nggak tahu. Iya, itunya yang dijadiin komunikasi. Kalau orang kan biasanya, iya. Jadi mungkin dianya merasa ter-attack, akhirnya makanya jadinya berontak. Padahal maksudnya kamu adalah ngasih tahu, tapi ngasih taunya berasa attacking dianya gitu. Jadi dalam hal komunikasi, mau dalam hal kamu berusaha untuk ngomong apa yang kamu rasain, selalu mulai dengan I feel. Selalu gitu ya. Ya, aku berasa. Apa yang kamu rasain? Kamu ini dulu. Kamu lihat dulu yang kamu rasain apa? Kesel, marah, insecure, semuanya lah. Apa yang kamu rasain, dan kamu bilang. Aku setuju sih, karena kayak apapun yang baik kalau bicarain yang nggak baik akan jadi nggak baik. Jadinya mulai dengan sesuatu yang kamu rasakan dibanding pointing ke pasangan. Gitu. Jadi lebih komunikasinya akan jadi lebih lancar ketika kita express what I feel. I feel sad, I feel angry, I feel furious misalnya. Tapi gitu. kan kadang-kadang orang tuh kalau misalnya lagi emosi, lagi ada rasa cemburu atau feeling nggak enak itu jadinya tergesa-gesa. Kadang dia malah nggak bisa mikir. Jadi sebenarnya masih wajar-wajar aja kalau misalnya ternyata cara ngomongnya salah. Cuman mungkin besok-besok harus lebih coba diem mikir baru nanya. Jadi lebih di ini ngasih waktu buat diri butuh sendiri. proses lah hal-hal kayak gitu. Di akunya pun juga sama. Setiap orang pasti berproses dalam relationship ini. Tapi kalau kayak gitu mendingan diomongin ya secara gamblang ya, daripada diem ya. Jangan ditumpuk karena nanti akan jadi bom waktu. Iya. Akan meledak, itu yang jadinya nggak fair. Contohnya misalnya kamu ada yang nggak suka dari Berlin tentang ternyata dia main mulu misalnya, ini cuma contoh hal kecil gitu ya. Kamu nggak suka tapi kamu diem. Kamu nggak ngomong nih, ternyata dia malah main terus, kamunya malah nggak ngomong lagi. Iya dong, kamu mendem dan akhirnya gue nggak tahan, gue mau putus. Misalnya gitu. Dia akan bingung kenapa. Jadinya nggak fair. So setiap ada masalah harus diomongin, tapi ngomongnya itu memang dengan I feel. Start with what you feel. Gitu. Terima kasih loh sudah datang. Udah dapat pencerahan ya Bang Bill. Udah dateng loh di Butuh Cinta. Ntar aku undang-undang lagi deh kalau gitu. Thank you loh udah sharing-sharing. Sama-sama. Terima kasih. Thank you juga. Sampai ketemu di episode berikutnya dengan bintang tamu yang lebih menarik. Bye.